sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Yesaya 12 ayat 4 dan 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui seluruh bumi. Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru. Dalam pengharapan di dalam Tuhan, biarlah kami boleh memasuki hari ini dengan sukacita dan juga dengan pimpinan melalui pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh menerangi hati kami sehingga jalan kami pun juga menjadi terang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15 akan saya bacakan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah taat uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita sudah memasuki tahun kedua di masa pandemi. Ada satu hal yang perlu kita syukuri, bahwa sekalipun memang pandemi ini banyak mengambil orang-orang yang dikasihi dari tengah keluarga, atau mungkin juga kita jadi secara pikiran jadi stres, atau mungkin juga pekerjaan kita sulit dan sebagainya, tapi ada satu hal yang dikhawatirkan di awal pandemi, yaitu akan terjadi krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis sosial alias kerusuhan. Karena
sulitnya ekonomi di masa pandemi. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Saya tidak mau takabur dengan berkata seperti ini, tetapi mau mengatakan juga bahwa ternyata walaupun terjadi resesi ekonomi, tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa tidak menjadi kehilangan kemanusiaan. Dan kita terhindar dari konflik sosial akibat krisis ekonomi karena ada kepedulian. Ada gerakan-gerakan di tengah masyarakat, baik melalui pemerintah ataupun juga inisiatif pribadi-pribadi ataupun gereja dan kelompok-kelompok lainnya yang membuat tidak ada orang yang harus hidup sangat kekurangan akibat pandemi. Nah, saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa kemurahan hati itu adalah wujud kasih, wujud persekutuan, dan juga wujud kesaksian. Kalau tadi kita baca surat Korintus ini, Paulus menulis kepada jemaat Korintus, jemaat yang tergolong lebih kaya dibanding jemaat mula-mula lainnya, yang punya janji iman untuk menyumbang untuk pelayanan di Yerusalem, yaitu jemaat yang tergolong lebih tidak mampu. Tapi jemaat di Korintus ini janji imannya cuma janji, tidak kunjung dipenuhi. Maka Paulus menulis surat mengingatkan mereka, dan kurang lebih pesannya gini: jangan takut kekurangan. Jangan takut kekurangan karena Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan juga bisa memberkati kamu dengan benih yang tidak akan habis-habisnya. Nah, ini bukan pancingan saudara-saudara ya, bukan berarti kalau kita memberi untuk gereja atau kita nolong orang dengan harapan kita akan diberkati lebih lagi, bukan begitu. Tetapi mau mengatakan bahwa yang menggerakkan kehidupan kita, yang membuat kita mengalami berkat Tuhan, yang membuat kita dapat rezeki, itu karena ada kemurahan hati orang lain. Kalau semua orang pelit, semua orang hanya memikirkan keuntungan sendiri, serakah, khawatir, maka dengan sendirinya semua orang akan susah. Tapi kalau kita semua bermurah hati, kita semua mau menjadi saluran berkat, maka tidak akan ada yang kekurangan. Dan di sini Paulus mengatakan secara tersirat dalam surat Korintus pasal 9 ini, bahwa ketika kita bermurah hati, di situ kita mewujudkan tritugas gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Kemurahan hati jemaat Korintus ya yang hendak dibangkitkan oleh Paulus ini terkait dengan persekutuan mereka dengan umat percaya di berbagai tempat. Persekutuan di sini bukan berarti kita menggunakan kemiskinan orang atau kemalangan orang untuk membuat kita merasa feel good ya. Ada istilah feel good ministry. Jadi kita cari panti asuhan yang miskin, lalu kita sumbang, mungkin buat kita nggak ada artinya, tapi kita merasa kita sudah melakukan sesuatu. Gereja udah punya program yang berhasil. Jadi kita menggunakan kesusahan orang untuk membuat kita merasa sudah berbuat baik. Nah, oleh karena itu kemurahan hati adalah soal persekutuan. Dan persekutuan itu adalah soal kesetaraan. Kita nggak bisa bersekutu kalau ada yang satu merasa bos, yang satu merasa bawahan. Persekutuan itu dalam kesetaraan. Mungkin ada yang lebih tua harus dihormati, ada yang lebih muda masih harus belajar, tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, maka semangat kemurahan hati ini bukan karena kita ditodong, dipaksa, atau karena kita mengasihi orang, tetapi memang karena kita melihat ini saudara kita yang sedang membutuhkan. Ya. Nah, ini jadi di sini bicara soal persekutuan, koinonia. Nah, di dalamnya juga bicara soal pelayanan. Dikatakan bahwa dana yang dikumpulkan untuk jemaat di Yerusalem adalah untuk pelayanan orang-orang kudus, termasuk juga pelayanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara soal pelayanan, maka pelayanan itu memang butuh waktu kita, butuh energi kita, ya, dan butuh juga kemurahan hati kita. Kita nggak bisa melayani sepenuhnya, termasuk juga melayani dengan sukacita tanpa kemurahan hati. Kenapa? Karena bisa jadi kalau misalnya kita pelayanan lalu harus keluar ongkos buat pergi ke gereja rapat atau keluar pulsa buat Zoom gitu ya. Kalau kita nggak punya kemurahan hati, kita akan hitung-hitungan. Aduh, ini kok pelayanan kok boros ya gitu ya. Tapi kalau kita punya kemurahan hati, pelayanan itu kan kita nggak dapet cuan ya, kurang lebih gitu saudara-saudara. Tapi kalau kita punya semangat kemurahan hati, generosity, maka kita dengan senang hati melakukan itu. Saya melihat kadang-kadang ya orang-orang di gereja itu berlomba-lomba dalam memberi, dan orang itu mengalami sukacita ketika harus memberi, sehingga walaupun anggarannya kayaknya pas-pasan,
Tapi ketika kegiatan itu berlalu, cukup aja. Karena selalu ada yang tergerak untuk memberi dengan kemurahan hati. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, kemurahan hati adalah wujud kesaksian kita. Kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita tidak punya mental murah hati, biasanya kita opositnya adalah kita punya mental khawatir, takut kurang, serakah, ingin memiliki sendiri, egois, tidak mau berbagi. Itu lawan kata dari murah hati. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang mengatakan bahwa Tuhan Allah kita, Raja atas semesta, Dia yang memelihara hidup kita, kalau kita penuh kekhawatiran, kalau kita pelit, kalau kita lebih mencintai uang kita daripada saudara kita, sesama kita manusia. Nah, oleh karena itu, kemurahan hati adalah juga panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah, saudara-saudara, marilah ya di penghujung tahun 2021 ini kita melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita di masa-masa yang sulit sekalipun. Tidak pernah Tuhan berhenti memelihara kita. Maka dengan keyakinan itu kita mau menutup tahun ini, mengawali tahun yang baru nanti juga dengan semangat semakin bermurah hati, sebagai tanda bahwa kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati membawakan di dalam doa upaya yang dilakukan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan, bagi anak-anak, bagi kaum perempuan, bagi mereka yang terpinggirkan dan yang tidak berdaya untuk membela diri sendiri. Kiranya ya Tuhan, Kau bersama dengan mereka yang menegakkan hukum, dan kiranya Kau juga menegakkan keadilan-Mu di muka bumi. Dan biar kiranya Kau juga memberikan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi upaya yang dijalankan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun di berbagai negara untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, Kau tahu betapa terbatasnya kami sebagai manusia, betapa lemahnya kami dalam menjaga kesehatan, dalam menjaga prokes. Tapi biarlah kiranya Tuhan, Kau juga berkenan untuk memberikan kelegaan, memberikan kami kesudahan dari pergumulan kami bersama menghadapi COVID-19. Untuk itu kami juga mau menyerahkan para tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, petugas ambulans, petugas rumah sakit, bahkan petugas makam dan krematorium, ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mereka dan keluarga mereka. Berikan mereka perlindungan, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Tuhan, kami juga mau berdoa agar kiranya Engkau juga beserta dengan seluruh umat-Mu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama, dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi, baik itu mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, atau ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, atau juga dalam relasi antar keluarga. Tuhan, kami mau serahkan semua yang dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar doa kami, dan mampukan kami juga untuk mendengar apa yang menjadi jawaban doa Tuhan dengan merendahkan hati kami, dengan mau patuh pada apa yang menjadi perintah-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami juga bersyukur untuk ibadah onsite, hybrid yang telah dilakukan, dan juga dalam persiapan di masa hari raya gerejawi menjelang Natal ini. Tuhan, walaupun belum seperti semula, tapi kami bersyukur ada pengharapan di mana kami boleh kembali beribadah bersama. Biar kiranya Tuhan yang tolong kami agar ibadah ini boleh terus berlangsung menjadi semakin baik, semakin lebih matang. Dan biar kiranya Tuhan juga yang berkati setiap persiapan, panitia, majelis jemaat, para petugas ibadah, semua yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan juga lindungi, Tuhan berikan kesehatan sehingga ibadah ini membawa kehidupan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, kami mau serahkan doa ini dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungi.
di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.